Halo, perkenalkan, nama saya Jessica Emanuela Mesak F. Saya adalah peserta Lasar CPNS 2022 dengan Satuan Kerja RS Anak dan Muda Harapan Kita Jakarta dan lembaga penyelenggara yaitu BBPK Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan learning journal saya setelah membaca dan memahami modul agenda 3 yaitu Smart ASN. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dalam dunia digital, yaitu yang pertama, etis dalam mengakses media digital atau digital ethics. Yang kedua, budaya menggunakan digital atau digital culture. 3, menggunakan media digital dengan aman atau digital safety. Dan 4, kecakapan menggunakan media digital atau digital skill. Digital ethics adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau etiket dalam kehidupan sehari-hari. Digital ethics yang perlu dimiliki oleh setiap ASN yang menerapkan digital ethics adalah yang pertama, penguatan pada pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama dan etika berinternet. Yang kedua, pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoaks dan tidak sejalan. 3, pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital. Yang keempat, pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital. Berikutnya adalah digital culture, yaitu kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Yang harus dimiliki ketika akan menerapkan digital culture yaitu pertama, penguatan pada pengetahuan dasar akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa dan bernegara, berbahasa Indonesia. 2, pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila di mesin telusur. Yang ketiga, pengetahuan dasar menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya. Berikutnya adalah digital safety, yaitu kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus dimiliki ketika ingin menerapkan digital safety, yang pertama adalah penguatan pada pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras, kata sandi, atau fingerprint. 2, pengetahuan dasar memproteksi identitas digital atau kata sandi. 3, pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya. Yang keempat, pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosmed. 5, pengetahuan dasar perlindungan diri atas penipuan atau scam dalam transaksi digital serta protokol keamanan seperti PIN dan kode autentikasi. Terakhir adalah digital skill, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus dimiliki adalah penguatan pada pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital seperti HP dan PC. 2, pengetahuan dasar tentang mesin telusur atau search engine dalam mencari informasi dan data. 3, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi. 4, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Berikutnya, kita harus mengenal istilah mindset dunia digital. Pertama, penghargaan pada diri sendiri akan menjaga kepentingan kita di dunia digital. Kita akan bijak mengekspos diri kita melalui pesan yang kita buat dan bagikan. Yang kedua, penghargaan pada orang lain bisa kita lihat sebagai contoh penerapan prinsip tersebut pada media sosial. Perkembangan media sosial yang awalnya untuk mempererat hubungan antar pengguna, lalu mulai bergeser ketika ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi, politik, dan sara. Sehingga ada baiknya kita memahami konten negatif dan mewaspadainya. Mindset inilah yang kita perlukan sebelum kita terjun ke dunia digital atau melek literasi digital. Berikutnya, kita sebagai pengguna harus mengetahui bahwa ada hak-hak secara digital yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kita punya hak untuk mengakses. Artinya, kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrastruktur,
kepemilikan dan kontrol layanan penyedia internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antar gender, penapisan, dan blokir. Yang kedua, hak kita yaitu berekspresi. Artinya, jaminan atas keragaman konten, bebas menyatakan pendapat dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Hak yang ketiga yaitu merasa aman, artinya bebas dari penyadapan massal dan pemantauan tanpa landasan hukum. Perlindungan atas privasi hingga aman dari penyerangan secara daring. Berikutnya, saya akan ajak kita semua untuk mengenal apa itu konten negatif. Konten negatif adalah informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan atau melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian pengguna. Contohnya, hoax, cyberbullying, dan hate speech. Bagaimana upaya menghindari konten negatif? Yang pertama adalah currency atau keterbaruan informasi. Apakah informasi tersebut adalah informasi yang terkini? Yang kedua, relevance atau relevansi. Kriteria ini berlaku jika kita mencari informasi. Apakah informasi yang kita temukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan? Dan sudahkah kita melihat informasi berbagai sumber sebelum memilih informasi ini? Yang ketiga adalah authority atau penulis. Siapakah penulis, penerbit, sponsor atau sponsor berita yang menerbitkan berita tersebut? Apakah penulis memiliki maksud tertentu di balik tulisannya? Yang keempat adalah akurasi atau ketepatan. Apakah informasi tersebut didukung oleh bukti? Apakah penulis mengutip sumber yang kredibel? Dan apakah informasi tersebut dapat diverifikasi di tempat lain? Yang kelima adalah purpose atau tujuan. Apakah tujuan dari berita tersebut? Dengan menanyakan hal ini, semoga kita bisa menghindari konten-konten negatif yang ada di internet maupun sosial media. Berikutnya, saya akan bawa kita untuk mengenal penipuan digital. Yang pertama adalah scam. Scam merupakan bentuk penipuan digital yang paling umum. Strateginya dengan memanfaatkan empati dan kelengahan pengguna. Metodenya beragam, bisa menggunakan telepon, SMS, WhatsApp, email, maupun surat berantai. Kedua, spam bisa terjadi dalam beragam bentuk, informasi yang mengganggu dan bentuk iklan secara halus. Informasi yang menjadi titik masuk bagi kejahatan cyber, seperti pemalsuan data, penipuan, atau pencurian data. Ketiga, phishing adalah istilah penipuan yang menjebak korban dengan target menyasar kepada orang-orang yang percaya bahwa informasi yang diberikannya jatuh ke orang yang tepat. Biasanya, phishing dilakukan dengan menduplikat situs web atau aplikasi bank atau provider. 4. Hacking. Hacking merupakan tindakan dari seseorang yang disebut sebagai hacker yang sedang mencari kelemahan dari sebuah sistem komputer, di mana hasilnya dapat berupa program kecil yang dapat digunakan untuk masuk ke dalam sistem komputer ataupun memanfaatkan sistem tersebut untuk suatu tujuan tertentu tanpa harus memiliki user account. Bagaimana upaya menghindari penipuan digital? Yang pertama, jangan pernah membagikan atau mengunggah alamat email ke publik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko pengiriman email spam ataupun peretasan apabila kata sandinya lemah dan mudah ditebak. 2. Berpikir sebelum mengklik tautan link maupun mengunduh dokumen dari sumber yang tidak jelas. Yang ketiga, gunakan aplikasi penyaring spam dan antivirus untuk menurunkan risiko. Yang keempat, hindari penggunaan email pribadi maupun pengurusan untuk mendaftar aplikasi yang tidak terlalu penting. Berikutnya, saya akan membawa kita memahami tentang jejak digital. Di mana jejak digital itu ada dua, yaitu jejak digital pasif, yaitu jejak data yang kita tinggalkan secara daring dengan tidak sengaja dan tanpa sepengetahuan kita. Jejak ini tercipta ketika kita mengunjungi situs web tertentu dan server web mungkin mencatat alamat IP kita. Sementara jejak digital yang aktif mencakup data yang kita dengan sengaja kirimkan di internet atau di platform digital. Contohnya seperti mengirim email, mempublikasikan di media sosial, mengisi formulir daring, dan lain sebagainya. Ada 10 kompetensi digital yang dikeluarkan oleh Japelidi, Jaringan Pegiat Literasi Digital. Yang pertama, kemampuan mengakses sudah melekat pada setiap orang yang secara aktif menggunakan sarana internet dalam kehidupannya sehari-hari. Setiap saat, setiap detik, ketika kita membuka internet, maka di saat itu pula kita sudah meninggalkan jejak digital tanpa terkecuali. Yang kedua, setelah kita memiliki kemampuan kompetensi mengakses media digital, maka pemahaman kita harus lebih diasah. Kita harus mendalami dan mencari tahu lagi lebih banyak tentang jejak digital. Apabila kita telah memahami, maka kita akan lebih mudah untuk mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang ketiga, mengetahui bentuk-bentuk rekam jejak digital merupakan salah satu tahapan dari kompetensi menganalisis dalam literasi digital. Kita harus cermat dan jeli menganalisis setiap kegiatan daring yang pasti meninggalkan jejak digital. Yang keempat, setelah kemudian kita tahu dan memahami lebih dalam tentang jejak digital, maka kita harus mulai menyeleksi apa saja yang harus kita unggah. Proses ini dilakukan agar kita waspada atas setiap jejak digital yang kita tinggalkan. Yang kelima,
Verifikasi harus kita lakukan untuk memastikan apakah langkah yang akan kita lakukan dapat berpotensi meninggalkan jejak digital yang berdampak buruk atau tidak. Dengan memverifikasi informasi yang keluar dan masuk, kita dapat memastikan bahwa informasi yang kita sebarkan adalah informasi yang baik. Selain itu, perlu juga dilakukan verifikasi terhadap situs atau aplikasi yang kita gunakan. Hal ini diperlukan untuk menghindari kita menggunakan website atau aplikasi yang telah disusupi sehingga jejak digital kita dicurigai atau bahkan digunakan untuk kejahatan. Yang keenam, evaluasi atas berbagai kegiatan daring kita menjadi bagian tak terpisahkan ketika kita membahas beragam contoh kasus yang berkaitan erat dengan jejak digital di media daring. Evaluasi secara berkala terhadap data-data yang kita miliki, yang kita tinggalkan, akun-akun yang kita miliki, dan hal terkait dengan keberadaan digital dapat melindungi kita dari penyalahgunaan jejak digital oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketujuh, saat ini, ketika kita mendistribusikan informasi dengan menggunakan perangkat digital, kita juga telah meninggalkan jejak digital. Contohnya, ketika kita meneruskan pesan WhatsApp, muncul tanda panah yang menandakan kita meneruskan pesan. Atau proses mencuitkan kembali di Twitter, repost di Instagram, dan lain-lain. Untuk itu, kita perlu mengetahui bahwa proses distribusi yang kita lakukan pun tidak terlepas dari jejak digital kita sehingga kita dapat berhati-hati dalam melakukan proses distribusi konten. Yang kedelapan, kemampuan kita dalam memproduksi rekam jejak digital yang baik perlu untuk ditingkatkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa jejak berupa data yang telah kita produksi akan tertinggal lama di internet. Meskipun kita telah menghapusnya, internet telah menduplikasi jejak kita dan membuatnya tetap ada. Oleh karenanya, kita perlu memperhatikan serta waspada akan jejak yang kita hasilkan. Kesembilan, pengetahuan yang kita dapatkan tentang rekam jejak digital ini akan semakin bermanfaat bila dapat kita bagikan kepada orang lain. Kompetensi partisipasi mengajak kita untuk dapat turut serta dalam melindungi jejak digital kita dan juga orang lain. Tidak hanya melindungi, namun juga memperindah jejak digital kita. Yang ke-10, kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud adalah bagaimana kita sebagai orang-orang yang memiliki rekam jejak digital berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka partisipasi kita menjaga rekam jejak digital kita. Banyak hal yang dapat kita kerjakan sendirian, namun akan semakin besar dampaknya bila kita mengerjakannya bersama-sama. Untuk itu diperlukan kolaborasi. Mari jadi ASN yang smart dengan memahami aspek dunia digital, mindset digital, hak digital, memberantas konten negatif dan penipuan, serta mewaspadai jejak digital. Terima kasih.